ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Kalau saya ditanya bagaimana dari sisi kacamata hakikat, kita belum menemukan sirul asrar dzikir, terus kita meninggal dunia. Kalau sisi hakikat, jelas Anda tidak akan pernah bisa. Ada dalil yang mengatakan ada. Surat Al-Isra ayat 72. Buka. Surat Al-Isra ayat 72. Di situ dikatakan barang siapa saat di dunia hatinya buta pada Allah, dia mati maka di akhirat pun juga buta. Percaya gak percaya sakarepmu. Bun, ada lagi. Oke, matur sembah nuwun. Monggo diunjuk Gus, kopine Gus. Sedaya mawon, rileks mawon nggih. Monggo dipun sambi. Niku wonten hidangan yang sampun sumadya nggih. Monggo dipun sambi, merokok boleh nggih. Untuk selanjutnya ini dari Padumasan. Oh nggih. Dari saudara kita dari Padumasan untuk Bapak Haji Sam nggih, sabar sauntawis nggih, jenengan niku sopirul bed nggih. Mangke keri-keri mawon nggih. Ini dahuluan dari Bapak Padumasan nggih, monggo diperkenalkan lebih dahulu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun wekdal ingkang dipun paringan dhateng kula. Ngapunten swantene antelas nggih tasih wonten masalah sekedhik teng tenggorokan. Nggih, alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Ingkang kula hormati saha taati Rama Yai Gus Mukhlason. Saha ingkang kula hormati sedaya para pejuang hakiki. Pejuang menjadi umat Muhammad saha hamba Allah. Amin. Amin wa amin. Sesuai mukadimah kula alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Kula ngutip ngetik sekedhik awasipun Gus Mukhlason menika terutama harus bersyukur. Saha kita tidak ada kekuatan dan daya apapun kecuali dari Allah. Beliau masih seperti terong yang dibakar nek dijarne nek isine thukul maneh lek kula gombalamoh glumbruk gak iso apa-apa. Ya alhamdulillah, mugi-mugi atas ridho Allah kula atas nami Nur Kohar saking Padumasan kula rawuh menika sareng keluarga kula utawi istri wonten teng Jawi guna badhe tumut berjuang dhateng panjenengan sedaya ngalap berkah sawa pandonga saha izin lan ridho. Mugi-mugi kula saged dados jamaah pejuang muslim sebagai umat Muhammad saha hambaning Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan, satu mawon. Makaten kula tebang saha abagiar sampun sekian waktu. Di dalam waktu berapa waktu niki kula mboten terpancing dengan bahasan-bahasan abagiar menika wau. Mboten terpengaruh blas. Mboten pengen blas. Tapi kula nggak ada cita-cita sebatas akad rawuh di hadapan beliau dados salah satu murid
kesayangan saking beliau. Amin. Satu pertanyaan niku tes pun tinggi Romo Yai. Apakah ada kejadian dan apa namanya kejadian itu seseorang itu sangat mencintai dengan namanya hakiki tapi belum menemukan tempat atau seorang mursyid yang dituju, sehingga di akhir-akhir waktu seseorang itu dianggap menemukan seorang mursyid itu untuk membimbing di dalam hakiki. Sebelumnya orang itu belum pernah ketemu secara zahir, namun meyakini bahwa suatu saat orang itu akan ketemu dengan beliau, sehingga orang itu saking mengharap, menginginkan Al-Hikam ini menjadi suatu pedoman di dalam pelajaran pengetahuan hakiki, pelajaran yang lebih daripada yang dipahami secara syariahnya, sehingga ada kejadian mursyid itu menghadiri secara mimpi, suruh mengucapkan wasilah dan istighfar hakikat badan. Maaf, tidak perlu diungkapkan itu masalah istighfarnya. Itu suatu kejadian itu memang apa ada atau kula niku wau saking napa nggih ngendeng berharap. Kula ndangake niki mboten sombong, berharap sekali supaya Allah itu menjawab doa-doa kami sekeluarga untuk menjadi keluarga yang berkualitas tentang hakiki. Kami tunduk dan tunduk, itu sangat bersyukur meskipun saat-saat ini belum menemukan apapun dan belum memahami tentang Al-Hikam itu. Alhamdulillah dengan semangat jiwa, semangat batin, tanpa ada yang mengaruhi, tanpa ada yang mengajak, kami hadir bersama keluarga, intinya untuk tumut gali madosi sumber kehidupan. Nggih, mugi-mugi kula pun dados sederek panjenengan sedaya dari fitun yang indal akhirat. Amin nggih, makanten Pak nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha satemene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap suatu apapun. Ada dua orang yang sama-sama bisa sampai pada Allah, itu langsung atau tidak langsung Allah mampu. Baik ketika di zaman Kanjeng Nabi maupun di zaman akhir ini. Artinya apa, Pak? Memang di dalam konteks keilmuan seseorang itu wajib mencari mursyid yang hakiki supaya bisa mendapatkan sistem atau jalan yang menuju hakiki. Dan itu kita tempuh berbagai proses yang luar biasa. Untuk sampai ke hakiki kita tempuh luar biasa. Ada yang di sini Allah memperjalankan dirinya lewat makhluk seperti ini, dan itu Allah kuasa. Allah juga yang kedua kuasa. Pembimbingan itu tidak dilewatkan mursyid hakiki yang
versi makhluk ini ndak, manusia tidak, tetapi Allah juga mampu untuk memberikan pelajaran atau bimbingan untuk menuju hakiki lewat makhluk malaikat. Mampu enggak Allah? Mampu. Tapi ada satu makalah yang mengatakan itu kan zaman Rasulullah, sehingga Rasulullah dibimbing Allah langsung lewat malaikat Jibril. Kalau kita ya tidak bisa lah, paling-paling kamu itu lewat setan atau lewat jin lah gitu nggih. Yun sewu, aku tanya, Allah dulu dengan sekarang sama enggak? Sama toh? Kalau sama, mengapa Allah kau batasi sifat kekuasaannya? Kalau kita pakai akal, Pak, memang begitu. Sekarang dengan zaman Nabi enggak sama. Iya nek Nabi, iya nek Rasul, hujahku iki kuat. Oh iya monggo. Kita hormati. Tapi saya katakan tentang sifat kuasanya Allah. Pertanyaan saya, mampu enggak? Kuasa enggak? Bisakah Allah menggendaki membimbing hambanya dilewatkan makhluk malaikat langsung? Jawab kuning ati, mampu dan kuasa. Lah, untuk mencapai ke hakiki itu kita prosesnya luar biasa, Pak. Kita bertemu si A yang kita anggap inilah yang untuk mengajarkan hakiki, ternyata bukan. Biasa itu proses. Proses kita dalam keislaman yang kafah sempurna kan gitu. Syariat, thariqat, hakikat, baru makrifat, kesempurnaan itu. Bahkan ini pernah terjadi pada beliau, nenek moyangnya beliau Kanjeng Nabi, yaitu beliau Nabiullah Ibrahim alaihis. Surat Al-An'am ayat 76, 77, 78. Sempat beliau itu menerka bahwasanya bintang itu Tuhan Allah ketika malam hari. Dan juga sempat menerka beriman bahwasanya bulan itu Allah. Tapi ketika datangnya siang, oh bukan. Karena sifat Allah itu kekal, lah bintang bulan gak ada ya. Muncullah matahari, sempat menerka matahari adalah Tuhan. Tapi ketika ghurubus syamsi, datangnya maghrib, matahari surut, tenggelam, tidak ada. Oh bukan. Sempat beliau itu gitu. Itu kisah terhadap beliau yang tercatat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76, 77, 78. Tapi jangan berhenti di situ. 79 lihatlah di situ. Inilah kebenaran 79 nanti terhadap beliau. Di situ Allah katakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku arahkan wajah ruhku terhadap wajhiya, wajah Allah, sifatnya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang menciptakan dan yang menguasai, yang menggerakkan seluruh alam langit dengan alam bumi, jagat rohaniyah dan jagat jasmaniyah. Kalau posisi jenengan sudah sesuai dengan ayat ini wajjahtu wajhiya, maka ditaukiti kalimah yang berikutnya, wama ana minal musyrikin. Wama ana, dan saya tidak termasuk golongan minal berarti sudah bebas dari syirik, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi
sudah tidak ada. Syirik khafi iku mau lho Pak. Hatiku masih ketauhid, aku masih merasa dalam ruhaniyahku itu munculnya ngaji iki teko awakku. Iki berarti kula terserang syirik khafi. Beliau sudah tidak, wa ma ana minal musyrikin. Nah, bagaimana letak kedudukan kalimah ini wajah tu wajia. Ini yang perlu kami sampaikan yang tidak terlepas dari hakikat makrifat. Endi wajahe roh iki? Imanul haq, rasa itu. Wajah ruh yang sesungguhnya adalah imanul haq. Kata Rasul, imanul haq itu adalah ihsan, anta'budallaha ka'annaka taroh. Jatuhnya hanya pada Allah. Ketika kau menyembah, ketika kau aktivitas apapun, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Ini wajah asli jenengan, ruh itu. Tapi sebelum ada di situ wajah sampean kali kula niki, sifat karakter rasa iman di dalam diri kita diterangkan Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Ya kilpat iki Pak, sikil papat. Apa wis sampean terko dhewe ngono. Sifat karakter kita, iman kita jatuhnya pada tauhid. Balhum adol, bahkan lebih jelas, lebih kejam, lebih jelek daripada berkaki 4. Nek kaki 3 itu ya ada kaki 3 lah, itu wong tua pakai pentung, bukan itu. Kilpat itu sikil papat. Kal an'am itu kalau dibahasakan kita raja kaya, rojo koyo. Apa rojo koyo Pak? Iki sempat kula niki kakak ipar saya itu ngalami kasaf itu di situ pernah. Kakak ipar saya itu namanya Khazinatul Asror, aslinya Pasuruan. Namanya beliaunya Khazinatul Asror, itu adik dari Kiai Muhaimin, Abdullah Muhaimin desa Pekoren. Niku ngeten, niku putrane dari Mbah itu loh, siapa, Mbah Sarip, bukan Sarip sing kula maksud, Gus siapa yang kemarin itu satu majelis dengan saya, Gus putune Yai Sarip yang disebut Gus Mashur, punya abah namanya Mbah Fakih punya bapak Mbah Yai Sarif itu Pak Sur. Bukan itu. Sarip, tadi Sarif itu beda itu. Lah itu pernah ngalami kasaf. Ketika sholat Jum'ah itu masuk di masjid itu, melihat orang yang di dalam masjid itu berkepala kal an'am. Akhirnya nggak jadi ikut Jumatan. Akhirnya ditanya apa Zin? Akhirnya jawabnya, saya melihat orang-orang ini bukan orang. Lah sopo? Itu tadi kilpat tadi. Berarti kasafnya dibuka. Pun. Lah, ketika ini wajah tu wajia, berarti kita menemukan tatanan yang hakiki, ajaran yang hakiki.
Ajaran yang hakiki itu ajaran yang tidak sama sekali berbicara tentang duniawiyah. Ajaran yang khusus dinul haq ai dinut tauhid, mendidik ruhaniyah kita bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Itu ajaran yang hakiki. Ternyata kalau kita buka, itulah ajaran-ajaran ilmu yang mengenalkan ruhaniyah kita pada Allah. Bapak Ibu, untuk mencapai di situ banyak cerita hikayah, proses-proses kita masing-masing, Pak. Yang terpenting adalah bagaimana sisa umur kita itu sudah betul-betul masuk di dalam jalur dinut tauhid. Itu aja. Urusan proses kita berapa puluh tahun, macam-macam. Anggap saja kita itu orang kebingungan. Menerka ini Allah, itu Allah, menerka. Karena memang kita itu masih dididik, pengenalan kita pada Rob kita sebatas nama, sifat belum, zat juga belum. Yes, diapakan? Yes, kita maklumi. Sehingga ketika saat dihadapkan pengenalan tentang masalah Rob di dalam zat kita, di dalam zatnya Allah, kita sempat menolak. Itu sudah biasa. Dan jangan disalahkan. Saya 23 tahun, mulai tahun 2000 Pak. 2000 itu sampai sekarang, terhitung 2003 tahun. Keluh kesah ketika saya menyerukan dinut tauhid. Luar biasa. Cacian, makian, hujatan dan lain sebagainya. Tapi tetap saya belajar untuk bersikap bagaimana Rasulullah itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sebelum tahun 2000 aman-aman saja saya. Ketika mengolah pondok 95 Pak. 95 itu sudah saya mulai ndadani santri itu ilmu syariate. Sampai ilmu alate meh duki Jawahirul Makdun. Jurumiyah sudah, Amridi sudah, Alfiyah sudah. Cuman ketika saat mancik Jawahirul Makdun, saya di stop Allah, berhenti. Kau sekarang harus menyampaikan dinut tauhid. Ya udah, kitab semua secara syariat tak ringkes, tak adai gelangsing, tak cancang, tak lebokno lemari. Nanti sekarang, apakah ilmu tentang, mohon maaf, tentang ilmu alat, tentang ilmu Quran tajwidnya, tentang ilmu fikihnya dan lain sebagainya, tak cancang, tak lebokno gelangsing, tak masukkan lemari. Bukan tak tinggalkan, enggak, tak parkir nosik. Artinya di pondok saya Miftahul Ulum Jaya Baru Sakmangke mulai tahun 2000 sampai Sakmangke itu fokus mendidik dinut tauhid. Berarti mendidik hakikat, tidak mendidik syariat. Jadi jenengan cekak salah kandang. Mau mondok no anake di dalam syariat, lah kok melebuni ning kono hakikat. Oh, jangan. Masuk saja dulu di dalam pondok-pondok yang berbicara syariat dulu. Kitab ilmu kitab dipelajari, hadis dipelajari dan sebagainya. Nanti kalau sudah lulus baru mondok enggak apa-apa. Makanya di pondok saya itu orangnya tuwek-tuwek. Sebab beliau-beliau itu sudah ngerumangsani arepe Jadi Allah mampu menghendaki umatnya, hambanya itu
untuk mencari yang hakiki al-haq Allah lewat berbagai macam berguru bermursyid terhadap makhluk manusia. Dan juga Allah mampu walaupun zaman sekarang, walaupun makalah saya itu ditolak mentah-mentah, enggak apa-apa. Mampu siapapun jenengan digendaki Allah, diajari Allah langsung lewat makhluknya malaikat. Intinya ngeten tok. Intinya ya. Nanti Anda akan tahu itu betul-betul dari Allah atau katanya dari iblis atau jin tadi loh ya. Gini. Kalau pengajaran itu, laku itu, jenengan itu menuju ahad, mengesahkan Allah, ini saking Allah. Nah, 1 dan 2 kalau saya simpulkan dari sisi hakikat, kacamata hakikat, itu sebetulnya yang membimbing kita langsung itu Gusti. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tinggal kita melihat dari mana. Kalau kita melihat dari syariat, ya makhluk. Nyatanya makhluk lah, ngerti ya? Tapi kita sadar ndak la haula wala quwata illa billah, semuanya itu dari Allah. Nah, disinilah Pak pentingnya sirul asr itu untuk mengubah, merevolusi iman kita, akhirnya jatuh pujaan kita betul-betul alhamdulillah. Inilah yang wama ana minal musyrikin. Di situ. Jadi jawaban saya atas pertanyaan, Allah mampu atas segala-galanya memperjalankan hambanya untuk sampai ke hakiki. Tapi tetap melewati saya ja'alullahu ba'da usri yusra, proses luar biasa. Kecele dikira Allah ternyata duduk, bukan. Oh ini Allah, bukan. Tapi selang berjalannya waktu kita tetap tidak putus asa, sampailah kita pada titik yang dimaksud Allah dalam hakiki kebenaran di situ.